Angin. Angin menerbangkan debu dan benih. Kadang, angin bertiup sepoi-sepoi. Di lain waktu, angin mengamuk. Angin ini adalah tanda kekuasaan Allah yang begitu besar. Perintahnya ada di mana-mana. Alam sendiri berbicara tentang dia. Awan berkumpul di langit. Awan itu berat membawa air. Air ini membawa kehidupan, menyuburkan tanah yang kering. Tapi awan juga bisa membawa badai. Allah yang mengatur arahnya dengan tepat. Ini menunjukkan kendalinya yang sempurna. Kapal-kapal berlayar di lautan luas. Dulu, angin mengisi layar kapal, mendorong kapal ke negeri yang jauh. Sekarang, mesin sering jadi tenaganya. Tapi lautan tetaplah luas, kedalamannya penuh misteri. Allah memberi mereka perjalanan yang aman. Renungkanlah tanda-tanda kekuasaan Allah ini. Hari kiamat akan datang. Ini adalah janji dari Allah. Ini pasti terjadi, tidak bisa disangka lagi. Tidak ada satu jiwa pun yang bisa menghindarinya. Allah, Sang Pencipta, telah menetapkannya. Waktu sendiri bergerak menuju kejadian ini. Setiap orang akan menghadapinya. Kita harus bersiap untuk kebenaran ini. Ini adalah kenyataan yang paling dasar. Semua perbuatan kita dicatat. Setiap amal, sekecil apapun, baik itu perbuatan baik atau yang kelihatannya sepele, tidak ada yang terlupakan olehnya. Malaikat mencatat semuanya dengan teliti. Ini menjadi catatan pribadi kita. Kisah lengkap hidup kita. Pilihan-pilihan yang kita buat dengan sadar. Untuk kebaikan atau untuk keburukan. Pertanggungjawaban adalah prinsip utama. Akibatnya pasti akan mengikuti. Perbuatan baik akan membawa pahala. Perbuatan buruk akan berakibat siksa. Ada orang yang memilih mengingkari kebenaran. Mereka sengaja menutup telinga. Mereka sengaja menutup mata. Mereka mengikuti hawa nafsu sesaat mereka. Kesombongan sering membutakan hati mereka. Mereka mengejek orang-orang yang beriman, mengabaikan tanda-tanda jelas dari Allah. Jalan yang mereka pilih membawa mereka tersesat, jauh dari cahaya, menuju kegelapan. Ini adalah pilihan yang berbahaya. Akhir nasib mereka sudah dijelaskan, yaitu tempat dengan api yang sangat panas. Api yang membakar habis. Ini adalah peringatan yang menyakitkan dan jelas. Penyesalan mereka akan sangat dalam. Tapi saat itu tidak ada jalan keluar. Inilah nasib yang mereka pilih sendiri. Dengan menolak petunjuk dari Allah, dan terus-menerus dalam pengingkaran mereka. Keadaan menyedihkan yang mereka buat sendiri. Mereka akan sangat ingin kembali. Mereka akan memohon kesempatan kedua. Bagian 4, Taman Ketenangan, orang bertakwa dan pahala abadi mereka. Orang-orang bertakwa memilih jalan yang berbeda. Mereka beriman kepada Allah dengan tulus, dan mereka melakukan perbuatan baik. Mereka selalu ingat kepada Allah. Mereka syalat dengan penuh kekhusyukan. Mereka memberi dengan murah hati kepada yang membutuhkan. Hati mereka bersih dan tulus. Mereka aktif mencari ridhanya. Kehidupan mereka jelas menunjukkan iman mereka. Mereka hidup dengan tujuan dan harapan. Surga, taman yang indah, menanti mereka. Taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tempat kebahagiaan murni yang tak terbayangkan. Tidak akan ada kesedihan di sana. Tidak akan ada ketakutan di sana. Hanya kedamaian yang mendalam dan kebahagiaan tanpa akhir. Ini adalah janji Allah kepada mereka. Bagi mereka yang benar-benar saleh. Keindahan abadi yang tak terbayangkan. Rumah dengan ketenangan yang sempurna. Bagian 5, Pertemuan dengan Malaikat. Tamu Nabi Ibrahim dan 2 pesan. Nabi Ibrahim pernah menerima tamu. Mereka adalah malaikat dalam wujud manusia. Awalnya beliau tidak mengenali mereka. Beliau menawarkan mereka jamuan yang berlimpah. Ini adalah tindakan mulia dan tanpa pamrih. Beliau menunjukkan kebaikan kepada orang asing. Ini menunjukkan akhlaknya yang luar biasa. Teladan yang bersinar bagi orang beriman. Sambutannya hangat dan tulus. Beliau mewujudkan kedermawanan sejati. Para malaikat membawa kabar baik untuknya. Kabar tentang calon putra Ishak. Ini terjadi di usianya yang sudah sangat tua. Dan istrinya Sarah juga sudah tua. Itu adalah mukjizat yang jelas dari Allah. Menunjukkan kekuasaannya yang tak terbatas dan besar. Kegembiraan memenuhi rumah tua Ibrahim. Keturunannya yang saleh akan berlanjut. Berkah di luar dugaan. Bukti kasih sayang Allah. Tapi para malaikat juga membawa peringatan. Bagian 6. Bisikan dari dunia yang lenyap. Pelajaran keadilan ilahi. Sejarah menyimpan banyak pelajaran penting. Kaum-kaum kuno menerima peringan jelas. Ingatlah kaum Nabi Nuh. Mereka dengan keras kepala menolak Nabi mereka. Mereka melakukannya selama bertahun-tahun.
Kesombongan telah memenuhi hati mereka, maka datanglah banjir besar yang menghancurkan, pelajaran mendalam tentang ketaatan, dan akibat dari pembangkangan. Kisah mereka bergema sepanjang zaman. Kaum Ad memiliki fisik yang kuat. Mereka membangun bangunan megah yang mengesankan, tapi mereka sangat tidak tahu berterima kasih. Mereka dengan sombong menentang tanda-tanda Allah, maka angin dingin yang dahsyat menerpa mereka. Angin itu menghancurkan mereka semua sepenuhnya. Kekuatan duniawi mereka tidak ada artinya, melawan ketetapan akhir dari Allah. Kekuatan mereka lenyap dalam sekejap. Bukti kekuasaan Allah. Kaum Tsamud juga memberontak. Bagian 7, Perintah Agung Alam Semesta, Ibadah dan Kepulangan yang Pasti. Kita diciptakan untuk tujuan yang mulia, untuk menyembah Allah, pencipta kita semata. Ini adalah tugas kita yang paling mendasar, bukan hanya melalui ritual kosong yang dilakukan, tapi melalui kehidupan yang penuh kepasrahan, kehidupan yang dibimbing oleh kehendak ilahinya. Dalam semua urusan kita sehari-hari, inilah jalan yang benar-benar lurus, jalan menuju kedamaian dan kesuksesan. Alasan keberadaan kita, seluruh alam semesta menyatakan keagungannya, bintang-bintang, matahari, bulan, semua benda langit mengikuti hukumnya. Manusia bagaimanapun memiliki kehendak bebas, pilihan untuk taat atau mengingkari, tapi semua jiwa pasti akan kembali. Kembali kepadanya untuk penghakiman terakhir. Inilah siklus kosmik yang agung, dari Dia kita datang, kepada Dia kita kembali. Perjalanan ini memiliki tujuan, balasan, pahala atau hukuman tidak bisa dihindari.